Ya tidak semua kita itu sempat, tidak semua mampu, dan tidak semuanya mau melakukan hal seperti itu. Walaupun sebetulnya sangat ingin gitu loh. Nah ini saya kira kan perpaduan ya. Jadi seperti tawar menawar ya. Kang Irfan di tengah kesibukan yang lain mampu menuangkan semua ide-idenya gitu loh. Ya dalam tanda petik dengan kesempurnaan yang saat ini ada gitu, sudah dalam bentuk buku. Ini saya kira apresiasi saya terhadap Kang Irfan luar biasa. Apalagi lalu dalam bentuk lagu gitu ya. Karena bagaimanapun menulis apalagi dalam sebuah buku itu manajemen waktu, manajemen diri gitu ya. Itu sangat sangat harus kuat. Apresiasinya puisi ini kan tidak semata-mata teks jadinya gitu. Dr. Abdul Haq mengatakan jadi multi teks justru gitu kan. Nah, ada lagu, ada musikalisasi puisi tadi juga disuguhkan di awal. Getarannya juga ke wilayah lain kan. Merangsang untuk jadi karya baru ya, jadi multi teks kayak begitu. Nah, pengalaman multi teks ini Kang Abik ini novel dari teks jadi film juga. Tampaknya ada irisan pengalaman batin nih Kang Abik. Kalau kita lihat karya Kang Irfan juga seperti itu, dari teks tadi ke puisi kemudian divisualisasikan gitu. Jadi sudah konvergensi ya, terintegrasi itu antara teks, audio, video gitu, musik dan lain-lain gitu. Jadi karya yang lebih kaya. Nah, Kang Abik alhamdulillah sudah datang. Selamat bergabung. Ini sebuah anugerah nih, saya bisa bertemu dengan, tadi saya cerita tuh ada adegan kecil di ayat-ayat cinta yang saya praktekkan di rumah, dan ini betul, kalau perlu saya panggil istri saya gitu sebagai saksi. Jadi saya ember itu, ingat kan ada adegan itu pakai tali ke bawah, kemudian saya minta diambilin sesuatu, kasihan istri saya naik tangga kan, saya ambil gitu, dikerek gitu. Kayak gitu ada adegan itu di ayat-ayat cinta. Oke, sekarang Kang Abik silakan nih, dari mungkin ada irisan-irisan tuh pengalaman proses kreatifnya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kang Irfan, Kang Dudi, Asep Zangzam, Kang Abdul Haq, dan semua peserta diskusi pada malam hari ini, yang semoga semua diberi taufik dan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia saya bisa ikut bergabung ngobrol-ngobrol di sini. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya datang terlambat, dan juga saya juga mohon maaf nanti nggak bisa lama. Kebetulan saya kedatangan tamu ini, tamu mendadak, itu saudara jauh, jadi ya harus bagi waktu ya. Baik, saya langsung saja ke karya yang indah sekali dari Kang Irfan ya. Saya jadi teringat bahwa saya pun juga sesungguhnya memulai menulis itu dari puisi juga. Bahkan karya-karya saya yang pertama dimuat di Kairo ataupun Malaysia juga bentuknya adalah puisi. Bahkan ketika dulu saya punya teater, kemudian saya menampilkan teater, itu bentuknya juga puzzle dari banyak puisi yang kemudian kita pentaskan. Di antaranya adalah puisi-puisinya Gusmus saat itu yang kemudian kita pentaskan dalam bentuk teater, judulnya Dzikir Dajjal, dari puisinya Gusmus yang judulnya adalah Dajjal. Jadi puisi itu memang selalu menarik ya untuk ditulis, untuk dibincangkan, dan untuk dikaji. Meskipun kalau kita boleh jujur, di Indonesia selalu saja buku-buku puisi itu pasti kalah laris dengan buku cerpen ataupun novel gitu ya. Tetapi kalau kita masuk ke Timur Tengah misalnya, puisi memiliki tempat yang sangat istimewa. Dikatakan yang paling dekat dengan forum-forum yang terhormat itu justru puisi ya, syair-syair kalau di Mesir. Bahkan di dalam khutbah Jumat dan sebagainya itu selalu bentuknya adalah syair-syair yang menjadi sangat-sangat penting. Artinya semacam rajanya sastra itu ya di syair itu kalau di Arab ya. Baik, saya langsung masuk ke puisinya Kang Irfan ini ya.
eh, Kang Irfan ini sejujurnya sudah punya kekhasan ya saat ini yang saya baca dari puisi-puisi beliau yang apa itu yang dikirimkan ke saya ya, juga yang sebelumnya juga itu. Kekhasan Kang Irfan itu puisinya adalah puisi yang sifatnya itu kontemplasi. Puisi yang sifatnya adalah renungan. Jadi saya melihat dan saya membayangkan gitu prosesnya gitu, karena saya juga kadang-kadang nulis puisi juga kan. Jadi menangkap sesuatu, kemudian dipikirkan, diolah, kemudian ditemukan diksinya yang sesuai dengan jiwa saat itu, kemudian baru ditulis. Ya tentu saja karena sifatnya kontemplasi, dan ini tidak hanya Kang Irfan, hampir semua sastrawan saja sama. Artinya begini, rasa puisi itu meskipun ditulis oleh orang yang sama, itu antara rasa puisi satu dengan puisi yang lain, kita sebagai pembaca juga bisa merasakan. Yang ini sangat terkesan dengan bagian ini, yang ini agak terasa biasa, yang ini terkesan banget, gitu kan? Karena kita sebagai penulis juga sama, artinya jiwa ketika menulis itu kan memang tidak sama, suasananya tidak sama, gitu kan? Sama kalau kita baca puisinya Rendra juga sama. Saya sendiri baca di bagian puisi tertentu itu sangat ini banget nih, keren banget ini kok saya terasa biasa saja ya. Yang mungkin juga nanti pengalaman orang bisa beda ya ketika baca puisinya Rendra atau puisinya Pak Taufik Ismail yang tebal itu tidak semuanya apa itu kemudian terasa apa itu ibarat makanan begitu ya, sama-sama bakwan digoreng oleh yang sama. Kadang-kadang itu ada yang ini enak banget pas saat itu gitu. Pas berikutnya ini kok terasa biasa aja, mungkin kurang garamnya kali ya gitu ya. Jadi puisinya Kang Irfan yang saat ini dihadirkan ini, saya baca dari apa itu awal sampai akhir, itu ada puisi-puisi yang di bagian-bagian tertentu itu saya sangat-sangat terkesan. Ada bagian yang ini biasa ini. Tapi kemudian ini terkesan lagi gitu. Tapi secara umum saya bisa merasakan bahwa ada warna sufistik dalam puisi-puisinya Kang Irfan ya. Misalnya ya, mendaras bunga-bunga. Kang Irfan mengatakan rekahan senja kubaca sebagai isyarat bagi suntingan semesta pada ini jiwa. Ya, kusirami saja kuncup kesadaran dengan sholawat dan doa-doa. Kalimat kusirami kuncup kesadaran dengan sholawat dan doa-doa ini mungkin bagi sebagian orang itu terasa biasa. Tapi bagi orang yang ngaji tasawuf, ini menjadi sesuatu. Bisa jadi Kang Irfan nggak ngaji tasawuf, tapi sudah terinternalisasi apa itu tasawuf. Dalam tasawuf itu sholawat itu luar biasa. Ketika kesadaran itu disirami dengan sholawat dan doa, ini kalau orang sampai kesadarannya disirami sholawat dan doa, ini sudah bisa makomnya udah makom bisa kutub ini dalam tingkatan wali ya. Karena kalau di dalam ilmu tasawuf itu istilahnya kalau orang tidak mendapatkan seorang mursyid yang kamil begitu, itu dia bisa mendapatkan mursyidnya itu bisa langsung dari baginda Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan cara memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah SAW, maka kemudian Rasulullah sendiri yang akan menuntun apa itu ruhiyah apa itu orang ini gitu kan. Ini salah satu contoh. Dan menarik ini meskipun secara khusus tidak namanya senja, tapi Kang Irfan sudah mengatakan rekahan senja. Yang kemudian nanti kita bisa akan masuk ke bagian senja. Ya. Bagian senja itu Kang Irfan itu kayaknya begitu menikmati dengan senja. Kang Irfan itu kayaknya apa itu senja itu menjadi istimewa bagi Kang Irfan ya. Berikutnya kemudian mendaras hujan deras. Takkah kau dengar gemuruh pesta akar-akar? Itu ada pada syaraf-syaraf harapmu juga. Menjalarkan rahmat yang dikirim ke segala alamat. Membaca puisi ini kalau sekilas, kita nggak akan mendapatkan makna yang dalam. Tapi kalau kita membacanya pelan-pelan, karena ini puisi renungan, kontemplasi, maka kemudian, apalagi kalau kita menggunakan teori interteks ya,
teks itu kemudian kita akan berkelebat kemana-mana, kita akan mendapati satu peristiwa dramatis begitu, ya, ketika hujan turun, betapa bahagianya pepohonan, rambutan, ya kan? Ketika kemarau kering kerontang, ini masuk ke tasawuf lagi nih. Itu kan kadang-kadang kan begini, kalau saya masih ingat kiai saya dulu gitu. Jangan kira bahwa hujan turun itu hanya karena doa-doa manusia. Bisa jadi hujan turun itu karena tasbih dan doa-doa rerumputan yang sekarat itu. Hewan-hewan yang sedang mengharapkan rahmatnya Allah itu mereka bertasbih minta kepada Allah SWT, kemudian diturunkan oleh Allah SWT. Wa rahmatul wasi'at kulla syai', rahmatnya Allah itu meliputi segala sesuatu. Maka ketika Kang Irfan mengatakan, takkah kau dengar gemuruh pesta akar-akar? Ya. Jadi akar-akar pohon itu berpesta ketika hujan itu turun. Karena turun rahmatnya Allah itu mereka berpesta seperti orang kelaparan. Bayangkan ketika dulu masih santri gitu, lapar banget gitu kan. Terus datang misalnya orang tua teman kita bawa makanan itu, wah langsung berpesta kita kan. Berpesta bahagia karena ada makanan, itu seperti akar-akar yang tadi kering kerontang itu kemudian berpesta. Dan tetap ada kalimat rahmat di sini karena itu bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Kak Irfan mengajak, ya kan? Itu juga ada kan pada syaraf-syaraf kita. Syaraf-syaraf kita yang selalu mengharap rahmatnya Allah. Ada satu titik-titik yang kita seperti dalam kondisi kemarau, ketika kemudian kita mengharapkan rahmatnya Allah, dan saat itu rahmatnya Allah datang. Maka kemudian seperti pesta akar-akar ketika hujan itu turun. Jadi di konteks ini nilai tasawufnya sangat tinggi sekali. Dan sekali lagi memang kalau dibaca sekilas saja kita nggak akan apa itu sampai pada, memang harus salah satu khasnya Kang Irfan itu memang apa itu ya harus pelan-pelan bacanya. Tetapi sekali lagi, kalau saya pribadi ya tidak kemudian semua puisinya akan sedahsyat yang misalnya menderas hujan ini. Ada yang terasa biasa aja menurut saya gitu. Tapi ini menurut saya ini dalam menurut saya gitu kan. Ya mungkin masalah dalam dan tidaknya itu masing-masing orang itu bisa sangat subjektif ya. Karena misalnya makan bakwan juga mungkin saya enak, mungkin ada yang nggak enak gitu bisa jadi kan. Terus berikutnya misalnya menderas ujung itu juga sama ya. Di sana ada titik yang menjanjikan usai. Sayangnya kau tak bisa membubuhkannya sendiri. Kau dibacakan, disucikan, dipakaikan, didoakan, namamu pun dituliskan pada tonggak itu. Kemudian di dekat seberan bunga yang ditaburkan. Ini kan peristiwa orang meninggal. Ini kan peristiwa orang meninggal. Kang Irfan menggambarkan peristiwa orang meninggal yang kemudian dikuburkan itu, tapi dalam bentuk puisi yang tidak menakutkan. Tetapi kalau pelan-pelan kita baca, kita akan disentuh jiwa kita, ya kan? Ada saatnya, ya kita bahkan memang nama kita akan ditulis di situ, ya kan? Nama Irfan Hidayatullah itu akan ditulis. Tapi saat itu yang nulis bukan Irfan Hidayatullah lagi. Yang nulis di patok itu bukan Irfan Hidayatullah lagi. Nah, ini kan kesadaran tentang apa itu zikrul maut, ya kan? Ada ujung. Kita nggak bisa kemudian seenaknya diri kita akan punya ujung. Ya mungkin kemudian kalau kita nanti bertanya lagi dengan dari interteks dilanjutkan lagi, kalau ibaratnya ini kan apa itu belum ending gitu ya. Kalimatnya kayak belum endingnya itu ya kamu pengen husnul khotimah atau yang lain. Ya tentu kita pengen ending yang ujung yang husnul khotimah kira-kira begitu. Jadi apa itu kalimat ini pun juga nilai apa itu sofistiknya sangat tinggi sekali. Di komposisi ya juga banyak puisi-puisi yang menarik ya di komposisi. Misalnya pada hamparan diri ada yang harus disiangi. Benih-benih kebaikan menanti tumbuh dan indah di sana. Kalau tadi misalnya
mendaras ujung itu kalau dalam bahasa sufi itu kita diajak untuk khauf. Khauf itu takut ya karena ada kematian dan sebagainya. Di bagian komposisi ini kalau dalam bahasa sufistiknya kita diajak untuk roja. Roja itu optimis, gembira. Kita itu punya potensi besar kebaikan-kebaikan. Kita punya benih-benih kebaikan yang harus kita sayangi, kita rawat gitu ya. Di dalam puisi-puisinya Kang Evan itu juga khas, Kang Evan membahas tentang kefanaan. Kata-kata fana nggak tahu, dihitung aja deh berapa itu tentang fana itu Kang Evan itu. Salah satu diksi yang Kang Evan suka itu selain senja itu fana. Jadi tentang fana. Misalnya ini di komposisi 12. Pada benak ada dangau tempat melihat hijau hingga kuning dan mengering. Ia jadi saksi sebuah komposisi kau dan kefanaan ukau. Ya intinya apapun warna-warna dunia ini, semua warna apapun itu, seindah apapun warna dunia ini, mau hijau, kuning, apapun yang membuat engkau silau terpukau, itu semuanya akan fana, kan begitu. Ini pun juga apa itu nilai apa itu sufinya juga masuk ya gitu ya. Lagi komposisi 16 ada fana lagi. Ini Kang Irfan itu apa itu masalah fana ini diksi yang menempel kayaknya ini. Ya, pada perjalanan aku adalah noktah semesta. Badai di ujung sana menungguku merapal fana. Fana. Jadi fana itu bisa bermakna segala sesuatu itu rusak. Fana itu dalam bahasa sufi itu bisa bermakna lebur dengan Allah Subhanahu wa taala. Mensublim apa itu ma'iyatullah, ada rasa ma'iyatullah. Ya enggak tahu nih maksudnya Kang Irfan ini di ujung sana itu adalah kefanaan yang bentuknya fana tadi itu. Apa itu fana berarti segala sesuatu itu nanti akan pada akhirnya adalah kerusakan. Kerusakan dan artinya ya habis mau umur mau apapun begitu ya. Atau pada ujungnya di sana adalah apa itu fana berarti apa itu menyublim dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ma'iyatullah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita langsung ke senja ya. Senja ini dan tidak hanya di sini beberapa puisi-puisi Kang Evan sebelumnya itu memang punya khasan ya. Kang Evan ini juga puisi yang bicara tentang waktu dan tampaknya waktu yang spesial bagi Kang Irfan itu adalah senja. Saya kadang bertanya-tanya, kenapa? Kenapa enggak duha? Kenapa enggak ketika isyraq, ketika matahari terbit? Kenapa enggak fajar? Kenapa enggak? Kalau Rasulullah itu kan samsud duha, ya kan? Jadi julukannya Samsud cahaya duha. Kalau duha itu kan apa itu semangat, kemudian ada kehidupan baru, tumbuh begitu ya, ya kan. Ini Kang Irfan ini memilih fana. Saya sempat memilih senja gitu. Ada 40 sekian puisi tentang senja ini, ya kan. Belum lagi nanti di puisi yang lain ya. Saya bertanya-tanya kenapa senja? Kemudian saya teringat, bisa jadi ini karena ini khusnudon saya gitu. Nggak tahu nanti Kang Irfan bisa menjawab nanti ya. Ini khusnudon saya karena Kang Irfan sangat menghayati surat Al-Asr. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Secara umum memang ketika kita belajar tafsir ya, wal asri ini dimaknai demi masa, demi waktu, demi masa. Sungguhnya manusia dalam kerugian kecuali yang beriman dan seterusnya. Tetapi saya juga menemukan orang ulama yang menjelaskan ketika memaknai wal asri itu wal asri demi waktu asar. Enggak salah juga memang katanya wal asr kan. Sebagaimana wad duha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar. Kemudian menarik, kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Karena zaman dulu, zaman ketika itu, ya, ketika Al-Quran diturunkan, waktu asar itu adalah waktu senja, waktu menjelang malam. Zaman dulu kalau orang bekerja,
baik itu di Mekah, di Madinah, di Syam, di mana-mana gitu. Bekerja itu sifatnya harian biasanya. Orang kerja jaga toko misalnya. Sehari dia bekerja, maka di ujung hari itu dapatlah dia itu gajinya. Dapatlah gajinya. Waktu asar itu adalah waktu menerima reward, menerima gaji, menerima ganjaran. Adalah waktu asar sebelum dia pulang, sebelum dia selesai bekerja kemudian dia pulang. Maka ada hadis ya bahwa sebaik-baik orang yang mempekerjakan adalah orang yang membayar apa itu tukangnya sebelum keringatnya kering. Itu waktu asar langsung dibayar. Maka kemudian di dalam surat ini wal asri, di waktu asar, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Semua manusia dalam kerugian di waktu asar itu. Di waktu ketika manusia sudah menerima reward-nya, itu semua akan rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Wattawasau bil haqqi wattawasau bis sabr. Kemudian ulama itu mengatakan semua manusia sesungguhnya berada di waktu asar ini, di waktu senja ini. Karena sebentar lagi matahari akan tenggelam. Semua akan sampai pada fana dalam makna kematian tadi itu. Ketika orang sudah di waktu senja, di ujung hari, saatnya dia menerima ganjarannya, kok dia nggak beramal soleh, dia rugi. Mungkin Kang Irfan itu karena memahami wal asri ini adalah waktu senja, itulah waktu menerima reward. Kalau bagi sebagian orang waktu senja itu ya waktu melihat apa itu ketika matahari mulai menguning, kemudian suasana mulai apa itu agak reda dari hiruk pikuk, secangkir kopi dan sebagainya ya, mungkin seperti itu. Tetapi mungkin karena di situ juga ada kita diajak untuk kontemplasi, mungkin seperti itu. Tapi ala kulli hal apa itu saya menyampaikan tahniah kepada Kang Irfan dan kita terus menunggu puisi-puisinya dan saya apa itu terus terang penasaran bagaimana kalau Kang Irfan itu menulis puisi yang bukan puisi kontemplasi seperti apa, karena selama ini saya baca itu puisi kontemplasi. Jadi kita tunggu deh yang bukan kontemplasi seperti apa gitu misalnya. Oke, Kang Irfan, Kang Dudi, kemudian Kang Kiai Asep Zamzam Nur, juga Kang Dr. Abdul Haq. Ini yang bisa saya sampaikan ya. Saya mohon maaf, saya undur diri karena apa itu saya ada tamu ya, jadi berbagi waktunya. Sekali lagi Kang Irfan tahniah ya, atas karya ini dan apa itu saya juga menyampaikan tahniah kepada Kang Dr. Abdul Haq ya, semoga penghargaan yang tadi disiapkan oleh Badan Bahasa itu bisa terrealisasi, itu bentuk apresiasi kepada para sastrawan kita dan saya pribadi sebagai Ketua LSPPI Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam Majelis Ulama Indonesia siap untuk mungkin bisa sinergi dengan Pusat Bahasa, bisa sinergi juga dengan Kang Asep Zamzam Nur di Les Bumi. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semakin menukik. Terima kasih Kang Abik. Terima kasih. Atur nuhun Kang Abik. Sebenarnya ada yang mau bertanya nih Kang Abik dan ditujukan ke Kang Abik nih sebetulnya yang barusan yang terakhir. Kang Abik semakin menukik mendaras kumpulan puisi Kang Irfan tadi lebih ke ini ya religiositas.